Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja. Ibu doakan semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan pembelajaran 3, di mana pembelajaran 3 ini kita akan membahas tentang pengolahan dan analisis data kependudukan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menerapkan pengolahan dan analisis data kependudukan. Pada pembelajaran ini akan dibahas mengenai pengolahan dan analisis data kependudukan. Ingat tidak pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas apa? Oke, kita sudah membahas tentang sumber data kependudukan. Ada yang dilakukan secara survei, registrasi. Ya. Data-data tersebut tidak langsung dapat ditafsirkan tetapi harus diolah melalui perhitungan dengan rumus tertentu, yang kemudian dianalisis untuk diambil sebuah kesimpulan tentang gejala demografi yang terjadi. Masih ingat anak-anakku, apa itu demografi? Oke, pinter. Demografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan. Secara sederhana, pengolahan dan analisis data kependudukan tersebut adalah sebagai berikut. Kita akan mempelajari tentang menghitung angka kelahiran dan kematian. Di sini, Ibu akan membahas tentang angka kelahiran terlebih dahulu. Yang pertama adalah menghitung angka kelahiran kasar atau dikenal dengan crude birth rate, di mana angka kelahiran kasar ini menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah kelahiran yang terjadi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Bisa kalian lihat rumusnya, CBR adalah sama dengan B per P dikali K, di mana B itu adalah jumlah kelahiran B-nya adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun dan K-nya adalah 1000. Jadi K-nya konstanta 1000. Oke, kalau kalian sudah mengetahui berapa jumlah angka kelahiran kasar, dengan melihat angka tersebut kita bisa mengkategorikan tinggi rendahnya tingkat kelahiran suatu wilayah dengan menggunakan pengolahan angka kelahiran kasar sebagai berikut. 1. Angka kelahiran rendah dikatakan rendah apabila kurang dari 30 per 1000 penduduk. Yang kedua, dikatakan angka kelahiran sedang apabila antara 30 sampai 40 per 1000 penduduk. Dan yang ketiga, dikatakan angka kelahiran tinggi apabila lebih dari 40 per 1000 penduduk. Oke, jelas anak-anakku? Ya, lanjut. Yang kedua, kita akan membahas tentang angka kelahiran umum atau dikenal dengan General Fertility Rate, di mana angka ini menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 perempuan dalam usia reproduksi. Usia reproduksinya itu 15-40 tahun atau 15-49 tahun dalam suatu periode tertentu. Untuk menghitung angka kelahiran ini diperlukan data tentang jumlah penduduk wanita pada usia produktif. Bisa kalian lihat, rumusnya adalah GFR sama dengan B per PF dalam kurung 15-44 tahun atau 15-49 tahun dikali K. K-nya tetap masih konstanta yaitu 1000. B-nya
jumlah kelahiran, dan PF-nya adalah jumlah wanita umur 15-40 tahun atau 15-49 tahun. Yang ketiga, angka kelahiran menurut umur atau age specific fertility rate, di mana angka ini menunjukkan banyaknya kelahiran menurut umur dari wanita yang berada dalam kelompok umur 15-49 tahun. Ukuran ini lebih baik daripada kedua ukuran di atas. Maksud di atas itu adalah angka kelahiran kasar dan angka kelahiran umum. Karena pengaruh dari variasi kelompok umur dapat dihilangkan. Rumusnya adalah ASFRX sama dengan BX per PFX kali K. X-nya itu adalah umur wanita dalam kelompok 5 tahunan, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, atau 45-49. BX-nya itu sendiri adalah jumlah kelahiran dari wanita pada kelompok umur X. PFX-nya jumlah wanita pada kelompok umur X. Nah, di sini ada contoh soal agar kalian memahami bagaimana caranya menerapkan rumus tersebut. Soalnya adalah pada tahun 2012 jumlah penduduk di Kabupaten E adalah 52.000 jiwa. Terjadi kelahiran sebanyak 2.444 bayi. Nah, hitung berapakah angka kelahiran kasar di Kabupaten E. Kalian bisa lihat. Ya, ditulis dulu, jangan lupa diketahui P. P-nya dari mana? Jumlah penduduk. Jadi P sama dengan 52.000 jiwa. Kemudian terjadi kelahiran hidup. Nah, kelahiran itu berarti B. Sama dengan 2.444 bayi. Dan ditanyakan adalah angka kelahiran kasar di Kabupaten E, yaitu CBR. Jawabnya adalah CBR sama dengan B per P dikali K. B-nya adalah 2.444 dibagi 52.000 dikali 1.000. Nah, ini kan dikali. Jadi ini 1.000. Nolnya 3 dicoret, bawahnya 0 dicoret. Jadi 2.444 dibagi 52 hasilnya 47. Oke, sekarang mulai paham anak-anakku? Kalau sudah paham, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Nah, ini dia contoh soal yang kedua. Pada tahun 2012, jumlah penduduk wanita kelompok usia 15-49 tahun di Kabupaten F adalah 3.000 jiwa. Selama 1 tahun terjadi kelahiran hidup sebanyak 450 bayi. Berapakah angka kelahiran umum di daerah tersebut? Oke, jangan lupa ditulis dulu diketahuinya. Ada P, F itu jumlah penduduk wanita. Kelompok usia 15-49 tahun adalah 3.000 jiwa. Terjadi kelahiran berarti otomatis adalah B sama dengan 450 bayi. Yang ditanyakan adalah GFR adalah angka kelahiran umum. Jawab GFR sama dengan B per PF dikali K. B-nya 450 per PF-nya 3.000 dikali K-nya 1.000. Dicoret nolnya 3, jadi 450 dibagi 3 hasilnya 150. Sudah mulai paham ya anak-anakku? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada contoh soal yang ketiga. Pada tahun 2012, jumlah penduduk wanita kelompok 15-40 tahun di Kabupaten G adalah 25.000 jiwa. Selama 1 tahun terjadi kelahiran sebanyak 500 bayi. Jadi berapakah angka kelahiran menurut kelompok umur 15-49 tahun? Oke, seperti biasa ya anak-anak aku. Ditulis dulu diketahui P, F, X. X-nya ini harus diganti ya, mohon maaf, X-nya itu diganti ke 15-40 tahun adalah 25.000 jiwa. B, X-nya adalah 15-40 tahun adalah 500 bayi.
Yang ditanyakan adalah ASFRX, yaitu angka kelahiran menurut kelompok 15-49 tahun. Jadi X-nya bisa diganti dalam kurung 15-49 tahun. Oke, jawab ASFR 15-49 sama dengan BX per PF X dikali K. Jadi 500 dibagi 25.000 dikali 1000. Ini sama, nolnya 3 coret, jadi 500 dibagi 25 hasilnya 20. Sampai di sini sudah mengerti anak-anakku? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, sudah jelas, mari kita mengerjakan soal. Soal ini akan Ibu tugaskan. Kemudian kalian tulis jawabannya di buku tulis. Setelah kalian menulis jawabannya di buku tulis, kemudian difoto dan kiriman fotonya kalian kirim ke link Widya pembelajaran. Oke? Mengerti anak-anakku? Iya. Kalau sudah mengerti, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu lagi minggu depan. Semoga anak-anak ibu semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.